Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam siswa-siswa kelas 10. Hari ini insya Allah akan membahas pembahasan soal mengenai to be, yaitu RMS. Mari kita mulai dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. To be RMS itu digunakan kalau is digunakan setelah subjek he, ya, he is, gitu ya. Setelah subjek she is, dan setelah subjek it is. He itu artinya dia laki-laki, she itu artinya dia perempuan, dan it itu kata benda, ya. Kalau am itu hanya satu, yaitu I, digunakan pada subjek I am, bla bla bla. Dan untuk are itu digunakan pada subjek they are, dan juga we are, dan juga you are. They artinya mereka, we artinya kita, you artinya kamu. Dan to be Aramis hanya digunakan pada simple present tense dan juga present continuous tense. Simple present tense sama simple continuous tense. Present continuous tense itu kegiatan yang sedang dilakukan, ya. Present continuous tense contohnya Miss Julfa sedang berbicara. Miss Julfa, ingat Miss Julfa itu dia perempuan, berarti kalau she itu is speaking, sedang berbicara bahasa Indonesia misalnya, Indonesia. Karena emang sekarang ibu lagi berbicara bahasa Indonesia. Atau misalnya Miss Julfa sedang menjelaskan bahasa Inggris. Karena present continuous itu adalah yang sedang dilakukan. Miss Julfa berarti karena udah is, berarti she aja, ya. She is explaining English lesson. Ini tesisnya present continuous itu subjek ditambah to be ditambah verb ing. Artinya kegiatan yang sedang dilakukan. Present continuous tense ini artinya kegiatan yang sedang dilakukan. Karena Miss sedang berbicara, jadi Miss Julfa subjeknya is itu to be dari Miss Julfa, dan speaking itu verb ing. She itu subjek, is itu to be dari she, explaining itu verb ing, ya. Miss Julfa sedang menjelaskan, atau Miss Julfa sedang mengetik. She is typing. Dia sedang mengetik, ya. Misalnya di mana? Dia sedang mengetik, itulah, ya. Itu simple present continuous tense. Bagaimana nggak simple present tense? Contohnya misalnya simple present tense itu kegiatan yang memang sehari-hari dilakukan, gitu, ya. Sehari-hari dilakukan. Contohnya she is misalnya beautiful kan setiap hari cantik, gitu, ya. Terus mereka itu jam 10. It is 10 o'clock PM misalnya. Terus misalnya they are in the classroom. Mereka di kelas. Ya, kata keterangan ini dikasih kata keterangan, ya. Ini she is beautiful, it is 10 PM, they are in the classroom. Ini simple present tense atau kegiatan yang berulang-ulang dilakukan, gitu, ya, yang sering dilakukan. They are in the classroom, mereka sedang di kelas. Jadi bisa setelah to be is mr itu bisa kata sifat beautiful, kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, atau misalnya kata keterangan atau adverb, ya, adverb.
Ya, jadi bisa seperti itu. Contohnya, ini tadi she is beautiful, dia cantik. Itu jam 10. Kenapa it is 10 PM pakai is? Karena menunjukkan waktunya, yaitu jam 10. Kenapa they are menggunakan are? Karena untuk menunjukkan lagi di mana si mereka gitu ya. Jadi simple present ini untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Kayak makan berulang, pergi ke sekolah berulang gitu ya. Jadi pakai simple present tense gitu ya. Contoh lain dari simple present tense yang kalimat positifnya gitu ya. Ini contohnya yang kalimat positifnya. I am happy, saya senang. Kata sedang ini adalah kata sifat. You are sad, kamu sedih. Sedih juga sama kata sifat menggunakan verb to be. He is angry, dia marah. She is 7 years old, dia 7 tahun usianya. It is yellow, itu warnanya yellow, atau benda itu warnanya kuning. We are rich, kita kaya gitu ya, dan lain-lain. Penggunaan to be, ingat kalau I itu am, kalau you itu are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Langsung kita ke soal. She bla 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 a student. She a student itu kata benda ya, bisa kata benda juga. Dia bisa kata sifat atau adjektif, kata benda atau noun. Itu kata benda ya, atau adverb, kata keterangan tempat atau waktu gitu ya. Tuh. Kan sini kita lihat langsung bisa menggunakan to be itu, bisa setelah to be itu bisa menggunakan kata sifat, misalnya she is beautiful, atau kata benda misalnya a student, itu kata benda ya. Adverb itu misalnya contohnya keterangan tempat, itu in the classroom, itu kata keterangan benda ya. Langsung kita ke sini, kita ke nomor 1. Si bla 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 a student. What is appropriate to be to fulfill the sentence? A student itu kata benda atau noun ya. Mari kita isi dengan apakah she itu to be-nya are? Ya, bukan. Bukan are. Apakah she itu to be-nya am? Bukan. Am itu hanya untuk I. Are itu untuk they are. You are, we are. Ya, jadi to be-nya adalah is. She is a student. Number 2. My father bla 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 a teacher. My father subjeknya to be-nya apa? A teacher, seorang guru. Seorang guru berarti kata benda ya. Berarti kita bisa menggunakan to be buat teacher. To be-nya my father itu ayah saya, laki-laki kan ya. My father itu berarti he ya, dia laki-laki. Berarti kalau dia laki-laki jawabannya adalah ya, he. Itu jawabannya he is. Next, number 3. They bla 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 at SMK Mutaria. Ini at SMK Mutaria ini keterangan tempat. Adverb of place ya. Keterangan tempat. Jadi they bla 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 at SMK jawab apa? Kata yang tepat untuk mengisi. Ini mah kata ya, kata yang tepat untuk mengisi. Mereka ini ya. Nomor 3 ini simple. Ibu terangin dulu ya. Simple present tense. Jika tidak setelah to be. Jika setelah subjek tidak ada to be, misalnya kata kerja, maka kalau kata kerja tidak menggunakan to be. Kalau kata kerja itu tidak menggunakan to be. Ya. Jadi langsung aja kata kerjanya. Kalau kata kerja tidak menggunakan to be. Di simple present tense itu kalau kata kerja tidak menggunakan to be. Contohnya
Mereka pergi ke sekolah. They go to school. Langsung aja. Gak pakai to be. To be itu hanya jika setelah to be-nya ada kata sifat, adjektif, ada kata benda, atau ada kata keterangan tempat atau waktu. Sedangkan kata kerja tidak boleh, langsung aja. They go to school. Kalau dia pergi ke sekolah, she goes. Pakai S ya. She goes to school. Jadi tidak she is goes, enggak ya. Jadi langsung subject plus verb. Subject plus verb 1. Kalau subjeknya adalah I, you, we, they. Tambah verb 1 langsung. Tapi kalau misalnya subjeknya she, he, it, berarti tambah verb 1 tambah es. Contohnya she, he, it, subjeknya ditambah verb 1. Verb 1 es ya. Tambah es. Contohnya tadi she goes to school. Kenapa ini ibu tidak menggunakan to be? Karena setelah subjek ada kata kerja. Jadi kalau ada kata kerja langsung aja taruh kata kerjanya, tidak menggunakan to be. Bisa dipahami ya? Berarti di sini kan study ya. Jawabannya ini. Was study, is study, studies, or study ya. Berarti jawabannya memungkinkan. They berarti jawabannya adalah Jadi jawabannya kalau they itu kalau kata kerja langsung verb 1 ya. Kalau subjeknya they langsung, kalau kata kerja verb 1. Mana cari yang verb 1 di sini? Was study? Bukan. Is study? Bukan, karena ada to be-nya is. Studies? Bukan, karena ada es. Ini mah subjeknya juga they, berarti langsung verb 1 aja. Jawabannya adalah, yang langsung verb 1 adalah study. Ya, sekarang nomor 4. I bla 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 16 years old. To be ya, disuruhnya to be. I itu pasangannya pasti apa? Jawabannya pasti jawabannya I itu I am. Ya, sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.